Baik, untuk presenter berikutnya adalah perwakilan dari University. Jadi Universitas Negeri Malang. Pak Nanda, monggo silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya bilang di presentasi di sini itu lebih mendebarkan daripada presentasi di seminar internasional. Karena di sini itu ada guru saya, tuh Bu Prof. Hera yang kenalin saya tentang lesson study. Kemudian Bu Eli yang aku belajar melihara ulat dari beliau. Kemudian Bu Justin tuh memelihara jangkrik gitu. Itu masih ingat aku jadi guru-guru mereka. Tuh jadi Bu Endang eh, dan Mbak Dias yang pernah sama saya, ini guru-guru saya nih. Jadi begini, ini presentasi saya itu sebenarnya saya juga masih bingung, tapi saya coba presentasi. Maaf, ini gimana caranya? Jangan bingung. Vera. Ya ini, jadi ketika saya kembali lagi ke Malang itu saya bingung banget kalau menga- ini ya menghadapi mahasiswa yang sekarang ini, yang mahasiswa yang beda banget dengan mahasiswa zamannya Dias. Ketika itu Dias itu mahasiswa terakhir yang saya bimbing ketika saya mau pergi. Mahasiswa yang sekarang ini yang saya bilang generasi Z itu eh, ini ke kadang itu sukar memfokuskan perhatian. Ketika dijelaskan atau temannya menjelaskan itu merasa nggak tertarik karena oh nanti bisa dicari sendiri kok di internet gitu. Karena semua pengetahuan itu bisa diperoleh di internet. Terus kemudian sebenarnya mereka juga kadang gini juga, meskipun mereka itu kayaknya pinter gitu ya, kalau ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan gitu. Tapi mereka sebenarnya rapuh, kalau saya dengerin deket-deket itu, mereka itu ya rapuh. Maksud saya, mereka nggak mau terbuka karena mereka takut menceritakan bahwa mereka ini rapuh gitu. Jadi aku tuh takut begini, takut begitu gitu. Soalnya kalau begitu dia bicara gitu, itu dianggap bodoh atau dianggap itu loh apa? Dianggap bukan mahasiswa Gen Z yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Nah, ini kemudian ya mereka sangat tergantung dengan teknologi. Jadi kalau kita diskusikan dengan Bu Eli tadi, mungkin deep learning-nya itu nggak dapat. Mereka itu mudah banget untuk cari lewat internet, percaya dengan internet. Padahal kalau di internet itu banyak penipuan yang dia lihat itu terlalu kadang ya itu hanya permukaan aja tidak sampai dalam. Itu yang saya mungkin ini asumsi saya tapi saya akan mencoba mencari tahu lebih lanjut nanti. Terus kemudian yang saya penginkan mereka itu tadi lebih mau dengerin temennya gitu ya daripada jadi kalau ada internet itu mereka HP-nya itu kan selalu ada internet gitu ya. Jadi mereka itu lebih penting lihat di internet. Kemudian harus bisa nyaring informasi. Terus kemudian ya kalau ini jarang bagi anak-anak itu membuka diri kan ini yang beda dengan generasinya Dias Ulil ini. Jadi mereka itu nggak resah gitu loh. Jadi nggak mau aku lagi begini Pak, teman-teman begini gimana gitu nggak ada mereka ini. Yang ini yang saya sulit banget di kelas itu karena nggak ada keresahan di kelas. Jadi saya sulit untuk nah itu tadi. Jadi terus kemudian ya ini yang saya minta mereka adalah percaya diri. Jadi yang sebenarnya kalau saya alami sendiri bahwa semua kehidupan itu tidak semuanya berhasil tapi berawal dari sebenarnya semua itu berawal an, dari kegagalan sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu selalu pasti gagal. Tapi kemudian dari kegagalan itu kita bisa review ideal kita, terus gagal kita di mana, kita bisa turunkan tuh idealnya. Nah, terus kemudian kita sampai, oh mungkin baru sampai segini ya. Kita ningkatkan lagi seperti apa ya? Kita ningkatkan lagi seperti apa ya? Itu sampai akhirnya kita sampai ke ideal itu. Jadi tidak pernah sesuatu yang kita lakukan itu diawali dengan keberhasilan itu tidak pernah. Seperti saya pikiran saya itu adalah seperti saya beli sepeda meskipun saya sudah berpikir sejauh apa gitu ya ketika saya beli sepeda awal itu saya dapat sepeda yang tidak terlalu saya inginkan gitu. Tapi oh ya bagaimana ya biar ini lagi oke aku beli yang
ini atau kemudian saya perbaiki atau kemudian ini tak kasih tetanggaku terus aku beli lagi yang baru. Hal seperti itu terjadi karena kita bisa mengevaluasi kegagalan kita. Terus yang selanjutnya, ya ini yang saya lakukan sekarang. Jadi seperti yang saya lakukan dulu bahwa mahasiswa harus berdiskusi dan aksi dalam kelompok. Jadi sekarang ini yang saya pikirkan adalah kalau dulu yang katanya soft skill itu adalah kepemimpinan, kewirausahaan, hard skill-nya adalah berpikir begitu ya. Saya balik itu. Jadi yang namanya hard skill itu adalah melakukan sesuatu, melaksanakan kegiatan sosial misalnya. Tidak usah banyak teori tapi dilaksanakan aja nanti direview kenapa itu gagal dan sebagainya. Itu hard skill. Sementara soft skill itu ya tadi memikirkannya, kenapa kok gagal? Adakah bisa kita cari-cari teori untuk menjelaskan ini? Ini saya coba balik gitu karena anak-anak sekarang tuh jarang praktek, semuanya bisa didapat dari internet. Kemudian saya larang menggunakan handphone, Kak. Jadi kalau saya lihat ada yang anak-anak mulai bosen dengan omongannya teman yang kadang lama omongannya itu dia bingung ngomong gitu, udah lihat handphone gitu. Oke, sekarang handphonenya dimasukkan ke tasnya disimpan begitu. Itu juga sebenarnya saya juga kena gitu kalau ada mahasiswa yang agak lama gitu saya juga main handphone saya. Akhirnya aku nggak mau jadi itu. Tapi jeleknya adalah ketika tidak pakai handphone itu kalau rumit itu susah banget. Jadi harus kadang ngambil, kadang nggak. Ini untuk eh, bijaksana itu susah gitu ya. Kemudian yang saya lakukan juga karena sulit bagi mereka untuk menceritakan yang mereka rasakan, maka setiap diskusi dalam kelompok saya ingin mereka tulis di catatan dia. Jadi ketika saya berputar begitu, saya bisa lihat catatannya. Oh begini, oh begitu ya. Oh, begitu. Oh, itu salah satu cara yang saya lakukan. Jadi mereka ini sulit untuk ngomongin sesuatu yang dirasakan, tetapi kalau disuruh nulis kayaknya lebih mudah. Ya ini yang saya rasakan dari generasi ini ketika saya diskusi dengan mereka, ya tadi mengaku sering tidak diperhatikan generasi sebelumnya, kadang pengen eh, ya diabaikan, mereka jadi apatis. Kemudian sulit jadi agen perubahan itu apa ya? Ya tadi mengikuti alur aja orang dewasa kayak gitu ya kita nanti ya kayak gitu aja gitu. Ya saya pengenkan mereka mau memperbaiki dunia tapi kayaknya yo ini harus dimulai dari saya. Ya ini yang saya berikan kemudian adalah tadi untuk membuat generasi Z berubah itu milenial juga harus berubah. Oke, eh, terus kemudian apalagi yang saya tadi catat ya. Oke, jadi yang saya kemudian apakah mereka ini potensinya di mana? Ya, ya ketika apa yang saya pelajari dari lakukan ini, jadi belajar untuk mereka, mereka untuk belajar untuk diri mereka sendiri dan melaksanakan untuk mereka sendiri. Ternyata dari situ tuh saya punya pikiran bahwa kadang anak-anak itu ketika melakukan kegiatan sosial ada yang cuma butuh waktu 2 minggu selesai kemudian laporan. Ada yang kegiatan sosial itu ketika dia rancang itu bisa sampai 1 bulan atau bahkan letaknya itu jauh dari Malang begitu kadang gitu. Nah, tapi apakah mereka dengan ada yang 2 minggu dan cukup di Malang dan 1 bulan yang jauh itu mereka merasa adil begitu? Ternyata mereka merasa adil. Jadi kalau mereka itu sudah punya proyek untuk dilaksanakan, dia bilang bahwa ya itu konsekuensi saya, Pak. Konsekuensi kami untuk menyelesaikan gitu. Jadi tidak usah dipikirkan adil atau tidaknya gitu. Saya belajar di situ. Jadi eh, ya tadi, yang kemudian mungkin jadi pertanyaan saya ketika dapat dari Bu Eko tadi adalah diferensi belajar. Karena nanti kan laporannya mahasiswa tentang kegiatan mereka kan bervariasi, berdiferensiasi. Nah, kemudian bagaimana kita siap dengan diferensiasi itu? Jadi bagaimana kita harus menilai, harus mengukur, ataukah kita nggak perlu menilai? Nah, itu bagaimana mungkin seperti itu. Jadi itu aja mungkin mohon maaf kalau masih sangat sederhana. Mohon bimbingannya terus Bu Elis dan Bu Justin, Bu Hera juga, dan teman-teman yang lain. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Nanda bawa current issue Gen Z.
Baik, monggo Bapak Ibu silahkan direspon. Mbak Dias mungkin yang pernah belajar bareng sama Pak Nanda mau langsung merespon atau teman-teman monggo silahkan. Pak Nanda, saya mau tanya, kalau sudah ada yang raise hand, monggo Bu Eko. Monggo Bu Eko silahkan. Bu Endang juga nunggu giliran sih Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kebetulan saya kan ngajar generasi Z ya sekarang. Jadi kemarin pengalaman nih di saya itu mungkin sama seperti buah pikirannya Bapak. Saya coba kasih fenomena kayak gitu, saya kasih artikel tentang hutan mangrove. Kebetulan kemarin saya ngajar kelas 10. Kemudian mereka diberikan LKPD kayak gitu, kemudian disuruh buat pikiran tentang apa yang rumusan masalah yang ditemukan dari artikel itu kayak gitu. Nah, anak-anak itu buat rumusan masalah aja langsung buka AI kayak gitu. Jadi kayak, hanya satu kelompok nih yang saya temukan, kemudian saya keliling kan dari satu kelompok, langsung AI. Boleh buka HP, boleh saya coba kayak gitu. Yang dibuka AI, untung hanya satu kelompok. Jadi saya nggak ngelarang. Cuman mungkin jadi bahan koreksi untuk pembelajaran saya ke depan. Anak-anak ini mau buat apa yang ingin mereka ketahui aja buka AI kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Nanda, untuk menghadapi generasi Z yang sekarang sudah dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, apa nih kira-kira langkah konkretnya kayak gitu. Nanti ke depan jika anak-anak itu bisa lebih kreatif kayak gitu, tanpa AI kayak gitu. Terima Wah, kasih. ini Bu Eko malah ngelimpar isu lagi nih, waduh. Oke. Langsung Itu yang Pak Nanda, ada saya belum selesai lagi. Tambah pusing ya. iya, monggo Bu Endang, silakan mau merespon, monggo, saya persilakan. Terima kasih Bu Eli untuk kesempatan. Saya rasa yang paparan singkat dan slide hanya beberapa lembar tadi yang diperlihatkan oleh Pak Nanda justru sekali ya pemantiknya membuat kita berpikir keras. Iya, karena ya seperti itulah faktanya untuk entah mahasiswa atau yang level SMA yang kita hadapi seperti itu kondisinya. Kalau dengan apa ya pemantik yang diberikan oleh Pak Dr. Nanda tadi itu kan justru malah memancing, menstimulus kita untuk berpikir keras, bagaimana berupaya supaya memberikan istilahnya sajian pembelajaran dengan durasi 2 kali 50 atau 40 menit itu yang benar-benar bisa mengantar mereka untuk memperoleh pengalaman belajar yang sekiranya bisa membekali mereka nantinya gitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kalau kondisi saya di kelas kami justru di timur, saya malah kadang memancing membuka ruang buat mahasiswa saya untuk buka gadget, tapi masalahnya nggak ada datanya. Itu kondisi kami di timur agak-agak untuk ketersediaan fasilitas mengakses teknologi itu sumber informasi tidak semudah sebaik di Indonesia Barat. Nah, maka dalam posisi seperti itu ketika saya meminta respon atau memantik mahasiswa beberapa pertanyaan yang harapan saya adalah mereka bisa merespon dengan wacana dan analisanya, tetapi itu pun terkendala karena yaitu tadi literasi dan bacaan juga yang tidak mendukung. Maka cara saya mengatasi ya dengan cara sederhana saja, dengan fasilitas yang ada di ruang kelas saya, maka untuk melibatkan mereka untuk berpikir, bergerak,
dan mau aktif adalah yang menggunakan papan tulis, karena mahasiswa saya adalah calon guru. Hasil pengamatan saya juga secara tertulis, tulisan mereka, tangan mereka tidak terampil dalam menulis secara ini di papan. Maka papan tulis itulah yang saya gunakan untuk bagaimana mereka mau menyampaikan pikiran atau hasil kerja kelompok mereka. Nah, hal-hal seperti ini, tapi saya tidak berkecil hati karena ya seperti itulah kondisi mahasiswa saya, dan saya melihat alhamdulillah cukup efektif, karena yang awal saya bagaimana mau membangun fondasi ya learning foundation di kelas saya itu, bagaimana mereka mau terbuka, bagaimana mereka mau terbiasa komunikasi dan bekerja sama, lalu kemudian berani untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Itu saya mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Kalaupun ya saya akui masih butuh proses dan waktu, tentunya tidak semudah itu. Dan dengan melihat praktik dari teman-teman di komunitas ini, ya membuat saya semakin bahwa tidak mengapa saya memulainya dengan cara seperti itu. Itu ini saya. Tapi untuk kemudian ke Pak Nanda, mungkin kemudian dengan karakteristik mahasiswa yang di Jawa berbeda dengan kami di Timur, tentunya saya kemudian berpikir bahwa nanti cara yang akan dipakai oleh Pak Nanda pasti lebih kritis, lebih tajam, lebih istilahnya, lebih ini lagi untuk mereka, karena yang mahasiswanya yang dihadapinya itu ya memang dengan mungkin karakter yang saya menganggap bahwa mereka lebih maju, lebih baik daripada mahasiswa kami yang di Timur itu. Jadi saya pun penasaran juga nanti kapan ada waktu lagi pertemuan apa, dan Pak Nanda mau berbagi nanti dengan hasil apa yang diterapkan di kelasnya setelah beberapa tahun meningkatkan kelas untuk kemudian masuk lagi saat ini. Itu Bu Eli, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Endan. Terima kasih juga sudah kasih point of view yang positifis, sehingga itu kasih insight positif juga ke kita, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Nanda mau direspon Kak atau Bu Jus? Bu Jus, kemana dulu, Bu Jus. Anda? Silahkan. Bu Justin, silahkan. Nanti langsung direspon Pak Nanda habis ini. Ya, oke. Sebenarnya sih bukan bertanya yang diceritakan Pak Nanda tadi juga saya alami di sekolah saya. Jadi Gen Z itu mungkin itulah yang kemarin cerita kami di hari pertama itu, di tahun 2003 itu kan adalah tahun keterpurukan kami membangun fondasi belajar siswa kan. Jadi bingung pada aktivitas yang dilakukan kan sesuai rencana, malah lebih pede, tetapi kok bisa gagal. Jadi akhirnya kami mau menjawab itu, yaitu tadi sebenarnya anak-anak itu bukan gagal sih sebenarnya. Biasanya Golden Moon di 2023 3 bulan atau hampir 4 bulan baru fondasinya itu bisa kuat. Karena apa? Kalau kami yang dilakukan di SMP itu, jadi mengajarkan anak-anak parenting dulu. Jadi sebelum diajarkan fondasi bagaimana mendengarkan yang baik, membuat kelas aman dan nyaman dulu, kami memakan waktu itu sebenarnya bukan gagal membangun aktiviti dari fondasinya, tapi waktu kami terkuras dengan membangun parentingnya tadi yang belum selesai di keluarga, di rumah, di sekolah. Jadi sebenarnya itu sih untuk anak-anak Gen Z ini sebenarnya perlu kesabaran dan perlu waktu yang lama. Mungkin kita yang dulu anggaplah 2020-21 sebelum COVID itu 1 bulan Golden Moon emang fondasinya kuat. Walaupun ada anak-anak yang istimewa, tetapi yang sekarang 2004-2003 yang menurut kami 2003 itu tahun keterpurukan kami karena nggak tahu harus ngapain lagi.
diulang, activity diulang, membangun circle time, macam diulang, tetap ternyata apa? Oh di 2024 ini ya kami coba ternyata ya emang harus menyelesaikan parenting dulu, attitude berbicara dulu, attitude bagaimana, baru ke pondasi. Menurut Justin itu sih dari yang pengalaman di 2023 itu ke 2024 ini. Jadi kami di sini akhirnya kerja sama guru BK, sama guru agama, sama yang bullying itu. Jadi kami activity membangun kolaborasi, mendengarkan dan lain-lainnya, mereka mengajarkan untuk attitude-nya dulu. Jadi menurut saya itu kenapa parenting yang nggak tahu juga mama-mama Gen Z-nya ini menurut istilahnya itu melahirkan anak doang. Jadi intinya parenting sebenarnya bukan gagal membangun pondasi, tapi kita sebagai guru sekarang, menurut saya penanda perlu waktu yang lama memberi kesabaran. Jadi emang kita yang disuruh sabar, memberi mereka, tapi bisa nggak bisa. Nah kalau mengenai AI, mau nggak mau emang sudah zaman teknologi, sebenarnya saya sih nggak masalah. Karena tergantung kita sebagai guru itu dijadikan masalah atau tidak. Tapi saya sebagai guru juga banyak banget dibantu oleh teknologi sekarang, pertanyaan apa kan gampang. Jadi tergantung kita, itu tuh hal yang harus kita dianggap pentingkah yang atau apa. Makanya kan sekarang kalau saya sih ngajar, yaitu konten materi kan nggak penting lagi. Makanya kalau kita mengajarkan konten, anak bisa lekas menjawab karena ada bantuan teknologi. Mereka langsung itu. Jadi fokusnya kita apa? Kan sudah kurikulum merdeka kan sebenarnya pemerintah udah bikinkan tempat, tapi merdeka ya udah, terus ya suka-suka kita mau konteks yang mana. Jadi kalau saya mah karena diberi kurikulum merdeka, sudah ketemu Senserio selama 10 tahun 2011, karena dimerdekakan ya udah, malah inquiry tadi yang sama yang seperti itu tadi, berilah mereka kolaborasinya aja. Makanya kan sekarang kalau Sensei kan kemarin workshopnya itu kan activity yang membangun kolaborasi tetapi sesuai dengan zaman pada sekarang, kayak video slow motion. Untuk anak sekarang Mas Adit, saya coba di kelas yang lempar bola, circle yang sweet tuh mereka nggak tertarik. Apa ini? Biasa aja. Yang seperti kita yang dulu yang di buku Sensei itu ya B aja, biasa aja. Jadi emang harus cari activity yang emang sesuai dengan mereka. Jadi emang kita harus jadi pembelajar, tapi dari mereka seperti itu kita juga banyak belajar. Ya akhirnya kan lewat teknologi. Mereka sangat cepat, sangat bahagia kalau diajak keluar terus pegang HP. Disuruh pakai Canva, tugasnya itu sudah ceria. Jadi ya sebenarnya ya kalau kita bicara kalau materinya tentang konten ya masalah karena AI itu ya udah emang lebih pintar dari kita jawabannya, tata bahasanya. Jadi tergantung kita sendiri maunya apa sih yang diharapkan dari siswa, konten keterampilan berpikirnya atau soft yang itu tadi. Sebenarnya kan di sini kan learning ownership itu kan membebaskan. Jadi keheranan mereka sendiri. Kita anak tuh mau dibawa kemana untuk 10 tahun yang akan datang, nggak mungkin kan kita batasi mereka dengan AI, karena 10 tahun mendatang teknologi pasti lebih dahsyat dari hari ini. Jadi itu aja sih sesuaikan. Jadi kalau ke ibu yang awal tadi mikroskop, saya barusan juga mikroskop Bu, anak-anak tapi mikroskop itu yaitu jadi akhirnya kalau saya suruh melangkah-langkah jadi mikroskop jadi beda. Akhirnya apa? Dikasih mikroskop terus pertanyaan saya seperti ini karena harus ada pematik dulu karena anak saya pondasinya belum kuat. Jadi harus ada keheranan dulu yang saya berikan. Saya yang bertanya baru mereka yang itu. Jadi emang tidak ada langkah. Jadi saya tanyanya seperti ini, bagaimana sih langkah-langkah menggunakan mikroskop, kemudian kalian bisa nggak lihat objeknya? Kalau nggak bisa, kenapa? Solusinya apa? Seperti itu aja kemarin. Baru selesai kemarin saya menggunakan mikroskop. Satu anak satu mikroskop. Kebetulan dikasih Sensei kemarin 8 buah mikroskop Jepang. Jadi seperti itu. Nggak bisa seperti yang dulu saya kasih preparat, kemudian mereka lihat nggak bisa. Mereka nggak tertarik. Ya saya kasih itu benda, saya suruh lihat langsung, suruh pegang, bagaimana, yang penting pondasinya sudah kuat, bagaimana menjaga keselamatan, bagaimana saat teman tidak bisa. Jadi ada kesepakatan. Seperti itu sih Bu berbaginya.
Jadi ya bebas, bukan melihat suatu objek yang seperti itu, tapi saya supaya anak tertarik itu adalah bagaimana, kenapa lo kesusahan, lihat solusinya apa, pikirin sendiri deh. Seperti itu, baru nanti di akhir ya kalau semuanya pada kacau seperti itu sih. Jadi saya juga kesusahan menghadapi Gen Z ini, menangis darah. Cara pendekatannya ya belajar jadi anak-anak seperti bracket room yang pagi tadi. Kapan kita harus dewasa, juga kan kita harus jadi seorang anak supaya memahami mereka. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Justin. Oh, ini ada Mbak Dias mau share. Monggo Mbak Dias, singkat saja ya. Terima kasih. Pak Nanda, ya. Dulu memang pas zaman saya mungkin sampai nggak habis-habis waktunya, sampai Pak Nanda sampai bilang mau makan. Tapi kalau sekarang mungkin sama, mungkin gen yang baru nanti akan muncul sekarang masih di kita Pak Nanda di SD sama SMP yang acuhnya itu banget, pedulinya itu nggak ada, bahkan kurang banget, sampai gimana ya. Makanya Pak Nanda share link buat Maps ini, semoga ini membantu masalah-masalah yang saya hadapi sekarang, karena anak sekarang itu ya memang HP, terus memang sudah pinter karena sudah Google itu sudah bukan menjadi berapa aja, tapi kayak sudah menjadi rutinitas tiap hari gitu. Mereka itu pakai Google, jadi guru itu sudah apa sih, udah tahu dari AI, sudah ngajar apa sih. Jadi kayak kalau saya itu ada materi perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan, itu anak-anak saya suruh cari masalah, terus penelitian langsung di masalahnya. Misalnya ternyata anak-anak ada yang ternak kambing, ada yang usaha sarang walet, jadi mereka tahu masalah perubahan iklim yang berdampak pada usahanya masing-masing itu. Jadi ya semangat Pak Nanda, masih banyak generasi-generasi yang baru nanti yang akan meningkatkan wow-nya Pak Nanda ya. Tapi Pak Nanda nanti dapatnya yang sudah siap-siap karena sudah dibina sama Bu Eli, sama Bu Justin juga hebat banget. SMP Bu, saya SMP juga, anak-anaknya sama. Mungkin di Bu Justin gimana ya, anaknya kelas 7 ini apa lebih parah lagi gitu. Soalnya saya kelas 8 sama kelas 9 ini normal gitu anaknya, maksudnya ya slow gitu. Sekarang kelas 7 ini sudah ada yang keluar satu sama, gara-gara ya itu dia tuh nggak peduli, kurang gimana ya, inisiatifnya kurang. Ternyata setelah ditelusuri sama BK sama, ternyata ya eranya anak-anak sekarang itu kan, dulu kayak TK itu kan kita zamannya, mungkin saya ya TK itu ditungguin, ibunya menjemput, mengantar, menyiapkan bekal. Kalau sekarang itu kayak anak ditaruh di TK, tinggal sama neneknya, orang tuanya bekerja. Ya saya juga merasakan itu, anak saya tinggal sama orang tua. Jadi maksudnya saya bekerja di bina orang tua itu, anak saya oh ya emang kalau sama orang tua itu memang luar biasa anaknya. Jadi ya siap-siap Pak Nanda, masih banyak nanti dari kita. Mungkin Pak Nanda mau jadi dokter nanti, megang S2, saya sarankan jangan Pak Nanda, tetap di sini aja. Oke, terima kasih Pak Nanda, semangat buat semuanya. Ditambah lagi Gen A ya. Ya, luar biasa Pak Nanda, pokoknya. Nanti Pak Nanda tambah, kok gini. Oke, Pak Nanda monggo direspon singkat karena Bu Sandra sudah menunggu. Oke, matur nuwun Bu Eli dan guru-guru saya yang sekarang dulu jadi mahasiswa, sekarang jadi guru saya juga. Ya tadi mungkin
gara-gara kita share gitu, aku senangnya baru ini dapat apa soul-nya aku. Ketika presentasi ini dapat soul dari teman-teman. Aduh, oh ini berarti aku ikut map tuh ini sesi paling kental menurut saya. Tadi udah dari Bu Susina belajar tentang attitude ya, kita harus attitude ya, ya benar Bu. Kayaknya itu akan saya praktekkan bahwa yang penting mereka bersikap baik dulu karena memang aku kaget sih sebenarnya masuk langsung di angkatan 2023 terlalu terlalu cepat untuk mereka nanti lulus gitu. 2021 itu kan setahun lagi dia lulus. Aku nggak mulai dari dia ketika kecil gitu ya. Terus kemudian tadi Bu Sustin, makasih. Ya ngapain peduli konten, mau sekarang itu di luar konten. Ya anak-anak dapat dapat masalah sendiri, sekarang udah ngerasain sendiri, mereka nyelesain itu yang penting. Ini yang seperti dikatakan oleh Bu Dias, mereka sudah mengalami masalah kok Pak, coba aja suruh menyelesaikan. Terus yang tadi, oke, yang dari Bu Eko tadi, apakah semua masalah terus kemudian AI? Nah ini mungkin yang bisa saya tambahkan adalah di Bu Eko tadi bahwa kadang anak itu kalau dikasih masalah yang jauh itu ya jawabannya pakai AI gitu ya. Jauh dekat itu jadi masalah bagi anak. Ketika pelajaran saya adalah melakukan kegiatan sosial begitu, ada anak yang pengen kegiatannya jauh, tapi apa yang terjadi? Mereka merasa bahwa aku kecapean Pak, sudah sampai sana, sudah capek, sudah ngantuk, lapar, kita makan dulu, kegiatan sosialnya cuma sedikit, terus kita pulang gitu ya. Apa? Tapi kalau itu kayaknya kita buat kegiatan-kegiatan itu yang di dekat-dekat anak, yang maksudnya di kampus, yang setiap hari mereka bisa kontrol kegiatan sosial di sekitar kampus gitu-gitu, itu akan lebih menarik daripada kita bikin kegiatan yang terlalu besar begitu. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Kayaknya itu aja. Terus kemudian yang saya ingat lagi dari kata tadi pagi yang 4 langkah tadi, coba ambil, kumpulkan, tulis dan ungkap itu. Mungkin ini juga bisa jadi kunci untuk kita membuat inquiry di lingkungan kita ya. Anak-anak mengambil apa yang ada di sekitarnya, harus kumpulkan, foto semuanya, kemudian coba ditulis, terus ungkap kenapa kok jadi seperti itu. Mungkin itu akan jadi nanti semester berikutnya. Saya coba lakukan. Matur nuwun Bu Eli atas fasilitasinya, teman-teman semua. Pananda gambar teh. Terima kasih. Jadi intinya kalau Maps itu intinya adalah cari masalah tidak dapat solusi. Jadi malah tambah dicari. Itu dapat ada masalah diselesaikan darah tinggi. Tambah ada curhatan lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Nanda. Terima kasih teman-teman.